Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara jamaah salat Jumat, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Ta'ala dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, karena kehidupan dunia akan berakhir dan kita pasti akan kembali kepada Tuhan kita. Maka orang yang paling bahagia ketika dia musafir dengan perjalanan yang panjang, bukan hanya keluar kota, bukan hanya keluar negara, tetapi dia keluar alam. Maka seorang musafir yang terbaik adalah orang yang mempersiapkan bekalnya. Dan bekal untuk perjalanan kita menuju akhirat kita yang terbaik adalah ketakwaan kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian wahai manusia, dan sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal ketakwaan kalian. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga dengan kecintaan kita kepada beliau dan kita berjuang untuk mengikuti sunnah beliau, kita di hari kiamat menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, Allah menggambarkan sebuah ibadah. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, kita menuju kepada Allah Ta'ala, Allah gambarkan dengan perlombaan, sehingga kita harus berlomba-lomba untuk segera, dan kita menjadi orang yang pertama kali sampai kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada pengampunan Allah dan surganya, di mana surga Allah seluas langit-langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sedang berlomba, dan Ramadan adalah momen perlombaan kita yang paling penting. Sehingga di bulan Ramadan ini kita sedang di medan perlombaan, bagaikan orang yang lomba maraton dengan jarak tempuh sekitar 30 km. Maka dalam lomba maraton, di mana dalam lomba ini diikuti oleh banyak peserta, ada orang yang 10 meter pertama sudah berguguran sehingga mulai hilang mereka. Kemudian ada orang yang melanjutkan sampai 10 meter kedua,
tetapi akhirnya mereka pun berguguran juga di tengah jalan. Hanyalah orang-orang terbaik, hanyalah pelari-pelari yang hebat, merekalah yang bisa melanjutkan sampai estafet terakhir di 10 hari yang terakhir. Demikian juga saudara jamaah rahimahullah ta'ala tentang perlombaan kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Ramadan yang terbagi menjadi 3 tahapan. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir. Maka kita menyaksikan dengan mata kita di 10 hari yang pertama masjid-masjid ramai. Banyak sekali orang yang masuk dalam perlombaan ini, tetapi akhirnya banyak yang berguguran. Sehingga di 10 hari yang kedua mereka sudah gak kelihatan lagi. Di masjid-masjid Allah mereka sudah gak kelihatan. Di bacaan-bacaan mushaf Al-Quran mereka sudah gak pernah membuka. Kenapa? Karena di tahapan yang kedua mereka sudah kalah. Setelah itu kita sudah selesai tahapan yang kedua, maka kita akan masuk ke 10 hari yang terakhir. Inilah momen yang paling penting, dan yang bisa menjalankan di sini hanya manusia terbaik, orang-orang pilihan, di mana mereka adalah pelari-pelari yang hebat. Merekalah yang bisa finish sampai selesai, dan mereka 10 hari yang terakhir, estafet terakhir ini, merekalah orang-orang yang berlari dengan sprintnya. Merekalah orang-orang terbaik dalam perlombaan itu. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memang dalam perlombaan kita 10 hari yang pertama sudah hilang tenaga kita, sehingga capek baca Quran, capek untuk sholat malam, capek untuk puasa itu sudah terasa membosankan. Setelah itu kita pacu lagi dalam 10 hari yang kedua, akhirnya kita lebih semangatkan diri kita untuk menghabiskan 10 hari yang kedua dengan ibadah. Tetapi tenaga kita sudah mulai berkurang. Tetapi orang-orang pilihan mereka masih menyimpan tenaga. Untuk apa? Untuk mereka habiskan nanti di 10 hari yang terakhir, karena itu finish mereka. Oleh karena itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW manusia terbaik, diikuti sama para sahabat, murid-murid beliau, diikuti sama ulama-ulama kita, bagaimana mereka mencontohkan dalam menggunakan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, menggambarkan bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir. Walaupun di awal-awal sudah habis-habisan tenaga, tetapi Rasulullah masih menyimpan tenaga untuk 10 hari yang terakhir. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau sudah masuk 10 hari yang terakhir, finishnya, maka beliau mengamalkan 3 perkara. Kata Aisyah mengatakan, yang pertama, syadda mi'zarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu Rasulullah tidak berjumbu, tidak berkumpul dengan istrinya. Yang kedua, kata Aisyah mengatakan, wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah membangunkan semua keluarganya untuk bangun di malam hari. Kemudian yang ketiga, wa ahya lailatahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghidupkan malamnya. Malam hari beliau tidak tidur. Kenapa? Karena habis-habisan kita itu di malam hari bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir, harapannya apa? Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan itu hadiah. Bagi siapa dalam perlombaan itu yang menang sampai finish, maka dia akan mendapatkan hadiah yang spesial dari Allah Ta'ala, yaitu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana Allah Ta'ala mengatakan khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan sekitar 83 sampai 84 tahun. Jika seandainya di malam Lailatul Qadar kita membaca Al-Fatihah sekali saja, kita membaca surat Al-Fatihah sekali saja, maka itu lebih mulia daripada kita membaca selama 84 tahun. Jika kita mendapatkan Lailatul Qadar di tahun ini dan tahun sebelumnya dan juga tahun sebelumnya, sampai 10 kalilah kita mendapatkan. Maka kalau seandainya 10 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita seperti ibadah 840 tahun. Itu sudah mau menyaingi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kita ibadah di malam Lailatul Qadar selama 10 kali,
itu sudah hampir menyaingi Nabi Nuh. Jika seandainya Allah memberikan taufik kepada kita sampai 20 kali Lailatul Qadar kita mendapatkan, maka Nabi Nuh, manusia yang panjang sekali umurnya, itu pun sudah kalah dengan kita. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, 10 hari yang terakhir ini, karena kita sudah mulai masuk 10 hari yang terakhir, nanti malam itu sudah mulai malam 21. Disitulah tinggal yang tersisa manusia-manusia pilihan, di mana mereka akan menghabiskan waktu mereka habis-habisan untuk sampai ke finish. Dan yang terbaik di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir ini, yang terbaik adalah malamnya. Yang terbaik adalah malamnya. Beda dengan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada lafaz 10 hari itu ada dua. Ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, ada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 hari di bulan Dzulhijjah, yang terbaik adalah siangnya. Sampai Rasulullah mengatakan, ma min a'mal ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali yang dikerjakan di hari-hari ini. Kapan itu? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu siangnya. Sedangkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu yang terbaik adalah malamnya. Sehingga di malam hari kita hidupkan malamnya itu dengan ibadah. Bukan hanya dengan sholat saja, kita sholat semampu kita. Kalau kita nggak mampu untuk sholat lagi, kita membaca Quran, kita berzikir, kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga malam hari itu kita habiskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Minimal kita itu mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, di mana itu adalah malam yang Allah berikan hadiah kepada kita. Siapa yang Allah tidak berikan kesempatan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka sungguh sangat rugi dan rugi orang itu. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan nanti biasanya Lailatul Qadar ini bagi orang-orang yang sudah terbiasa menjalankan i'tikaf, yang sudah biasa menghidupkan malam harinya, itu nanti akan terasa. Itu nanti akan terasa walaupun kita nggak tahu dengan hakikatnya bulan Lailatul Qadar itu kapan turunnya. Karena Rasulullah SAW pun, beliau pun nggak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa berpindah-pindah. Zaman Rasulullah itu pernah beliau itu mendapatkan Lailatul Qadar malam 21. Rasulullah bermimpi, dan mimpinya Nabi itu wahyu. Rasulullah bermimpi, menyebutkan mimpinya kepada para sahabat. Saya bermimpi, di mimpi saya itu saya mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma saya nggak tahu, lupa saya itu kapan itu terjadi. Yang saya ingat dalam mimpi itu, saya itu sujud sholat malam, kemudian bangun dari sujud, jidat saya itu basah dengan air hujan dicampur dengan tanah. Rasulullah menyebutkan itu di awal Ramadan. Akhirnya para sahabat itu menanti kapan turunnya air hujan. Walaupun air hujan bukan tanda Lailatul Qadar, bukan. Tetapi itu hanya mimpinya Rasulullah SAW. Akhirnya pas malam 21, Rasulullah SAW itu sholat tarawih bersama para sahabat. Langit itu masih terang. Tiba-tiba di tengah sholatnya Rasulullah SAW itu mulai berkumpul awan, mulai berkumpul sampai mendung. Setelah itu hujan deras sampai masjidnya Rasulullah basah. Setelah itu Rasulullah sujud, bangun dari sujudnya, jidat beliau basah dengan air hujan bercampur dengan tanah. Malam 21. Sehingga menunjukkan apa? Bisa juga Lailatul Qadar itu jatuh malam 21. Bisa juga 23, bisa juga 25, bisa juga 27. Maka 10 hari terakhir ini semuanya kita manfaatkan, karena kita nggak ada yang tahu kapan turunnya itu. Maka terkadang itu bagi orang-orang yang biasa i'tikaf, orang-orang yang biasa menghidupkan malamnya di malam Lailatul Qadar selama 10 hari itu, akan terasa manisnya ibadah di malam Lailatul Qadar, dan luar biasa rasanya. Sehingga sampai Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Qadar, di surat itu tanazzalul malaikatu warruh, para malaikat dan roh, yaitu malaikat Jibril turun, dinamakan dengan tanazzal, tidak dinamakan dengan yanzil. Nazala yanzilu. Kalau bahasa Arab nazala yanzilu itu turun langsung. Saya turun dari lantai kedua menuju lantai pertama, itu namanya nazaltu. Tapi kalau kalimat tanazzal, tanazzala yatanazzalu, kata para ulama turunnya itu banyak, berkali-kali. Seperti turunnya air hujan, satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Demikian juga malaikat.
malaikat untuk meramaikan malam Lailatul Qadar di bumi supaya ramai bumi dengan ibadah, maka para malaikat itu turun dari atas langit menuju bumi, dan mereka turunnya seperti air hujan, turun bertubi-tubi. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, jumlah malaikat yang turun dari langit menuju bumi untuk meramaikan bumi itu jumlahnya ka'adadil hasa, jumlahnya itu sejumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi, banyak sekali jumlahnya. Tujuannya untuk apa? Untuk meramaikan malam Lailatul Qadar. Sampai Allah telah mengatakan dalam surat Al-Qadar itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, Lailatul Qadar itu penuh dengan keselamatan, penuh dengan ketenangan, ketenteraman, sehingga orang ibadah itu merasakan lezat sekali ibadah di waktu itu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara tanda Lailatul Qadar itu, kata Rasulullah mengatakan, di malam itu suhunya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Itu cuacanya. Yang kedua, orang mukmin yang beribadah itu merasakan lezatnya ibadah, enggak ngantuk, enggak capek, enggak malas, semangat untuk baca Quran, semangat ibadah, rasanya lezat melebihi hari-hari yang lainnya, dan itu terasa. Kemudian yang ketiga, tanda Lailatul Qadar itu nanti ketika terbit matahari di waktu subuh, setelah subuh itu ketika matahari terbitnya itu sinarnya nggak terlalu kuat, sehingga bulatan matahari itu bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa sakit mata kita itu. Tapi itu sudah berakhir Lailatul Qadar. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini 10 hari yang terakhir ini finish kita. Finish kita. Bagi siapa yang sudah habis tenaganya untuk ibadah di 10 hari yang pertama, kedua, kumpulkan lagi. Kita kumpulkan lagi. Kenapa? Karena ini finish kita. Siapa yang gak sampai finish, maka orang itu adalah orang yang paling merugi. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan memudahkan kepada kita semua ibadah-ibadah di malam tersebut, sehingga kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'du. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang paling merugi adalah orang yang berlalu bulan Ramadan dan dosa-dosa dia belum dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kita nggak pernah tahu, saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah tahun depan kita masih mendapatkan Lailatul Qadar, kita masih mendapatkan Ramadan atau tidak. Siapa yang bisa menjamin kalau rupanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Maka jangan sampai Ramadan berlalu kecuali dosa-dosa kita dihapuskan. Kenapa? Karena orang yang paling rugi sampai didoakan oleh malaikat Jibril, didoakan juga oleh Nabi Muhammad, adalah orang-orang yang diberikan kesempatan malam terbaik di bulan Ramadan, tapi malam itu berlalu, Ramadan berlalu, dan dosanya itu belum dihapuskan sama Allah Ta'ala. Rasulullah SAW itu pernah naik mimbar, dan mimbarnya beliau itu ada 3 tingkatan. Setiap tingkatan Rasulullah mengatakan amin, naik lagi mengatakan amin, naik lagi Rasulullah mengatakan amin. Akhirnya Rasul ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, Anda mengaminkan 3 kali itu amin apa? Maka Rasulullah mengatakan, malaikat Jibril berdoa dan meminta kepada saya untuk mengaminkan. Coba kita perhatikan saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang berdoa malaikat Jibril, makhluk paling suci. Yang kedua, yang mengaminkan Nabi kita Muhammad SAW, manusia terbaik yang mengaminkan. Berarti doa itu gak main-main. Maka malaikat Jibril itu berdoa 3 doa. Doa yang kedua yang dibacakan oleh malaikat Jibril berdoa, man adraka Ramadan, siapa yang bisa berjumpa, punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, thumman salakha falam yughfar lahu, kemudian Ramadan berlalu, Ramadan berakhir, dan dosa-dosa dia belum dihapuskan sama Allah Ta'ala, faba'adahullah, semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul amin, wahai Nabi Muhammad, tolong ucapkan amin terhadap doa saya ini. Fakultu amin, maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Oleh itu sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sangat rugi sekali siapa yang diberikan kesempatan hidup sama Allah Ta'ala di malam-malam terbaik, apalagi 10 hari yang terakhir ini, dan kita tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kita tidak bisa memandikan jiwa kita,
kita tidak bisa membersihkan hati kita dari kotornya dosa dan maksiat, maka kapan lagi kita bisa membersihkan? Apakah kita membersihkan kalau kita sudah diazab dalam neraka jahanam, baru nanti akan bersih dengan azab di neraka jahanam? Mumpung masih ada kesempatan hidup, mari kita bersihkan dosa-dosa kita, kerak-kerak noda dari maksiat kita dengan amal-amal soleh, sehingga nanti tidak harus kita itu dibersihkan di neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Di hari-hari yang tersisa bulan Ramadan, kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin untuk menghidupkan malamnya, untuk beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, sehingga berakhir bulan Ramadan dan alhamdulillah jiwa kita sudah bersih, hati kita sudah bersih dari noda-noda dosa dan maksiat, dan kita nanti akan masuk surga dengan mudah tanpa harus dibersihkan nanti di hari kiamat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un mujibu da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal badri imanan wa ihtisaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.